Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Kenalin nama saya Muhammad Rizky Ananta Ahmad, mahasiswa Teknik Perkapalan semester 5 dengan NPM 230623035. Izin akan menjelaskan tentang ilmu toksikologi atau ilmu yang membahas tentang hal-hal beracun, khususnya reaksi formaldehida di persenan 37. Ini merupakan presentasi edukasi. Oke, lanjut. Apa itu formaldehida? Formaldehida atau H2CO adalah aldehida. Aldehida itu apa? Aldehida itu adalah senyawa. Aldehida adalah golongan senyawa organik yang punya gugus fungsi CHO. Ciri khasnya reaktif dan mudah teroksidasi. Formaldehida sendiri adalah aldehida sederhana yang dapat muncul sebagai gas, larutan cair, atau padatan. Yang lebih kita kenal mungkin versi cairnya itu formalin. Oke, kenapa saya ambil 37%? Jadi 37% itu maksudnya adalah dalam 100 gram formaldehida terdapat 37 formaldehida murni dan 63 air plus metanol atau stabilizer. Kenapa? Karena formaldehida ini tidak tetap. Jadi kita perlu stabilizer untuk menetapkan fasenya agar tidak berubah. Selain itu, formaldehida juga nggak bisa larut 100% dan 37% yang saya ambil ini adalah standarisasi internasional. Selain itu, formaldehida juga memiliki TLV eh, minimal 0,1 ppm dan TLV seal 0,3 ppm dari institusi ACGIH atau institusi yang berfokus pada hidup higienis untuk para pekerja. Jadi hitungannya tinggi ke rendah untuk menetapkan angkanya. Lanjut, siapa yang menemukan? Senyawa ini pertama kali disintesis oleh Alexander Butterov yang ada di kanan dan diidentifikasi oleh Hoffman yang ada yang ada di kanan, yang tadi Alexander Butterov yang ada di kiri. Oke, ada informasi tambahan. Formaldehida ini merupakan chemical stressor dalam rumput ilmu toksikologi dan toksikologi industri, termasuk ke dalam karsinogenik grup 1 berdasarkan IARC atau institusi yang menganalisis karsinogenik. Dengan hasil analisis, grup 1 merupakan berbahaya bagi manusia, termasuk dose dependent toxicity, maksudnya semakin banyak dosisnya semakin berbahaya. Memiliki LD50 sebanyak 500 mg, 270 untuk oral, 500.000 untuk dermal, dan 250 sampai 1.000 untuk inhal. Yaitu dosis-dosis yang bisa membahayakan untuk manusia. Terakhir memiliki jenis akut dan kronis lewat semua paparan dengan dosis minimum 0,1 sampai 0,3 ppm. Dosis minimum untuk bisa dinyatakan berbahaya. Lanjut. Eh, Formaldehida sendiri kegunaannya itu untuk bahan baku resin, disinfektan, bahan pengawet, bahan produksi malamin, dan serta fiksasi jaringan dalam patologi dan histologi. Atau dalam artian merupakan proses pengawetan jaringan supaya struktur sel dan komponennya tidak rusak. Boleh lanjut? Ini merupakan SDS-nya yang akan kita bahas setelah ini. Oke, yang pertama adalah bahan yang saya analisis sendiri adalah formaldehida solution 37% seperti yang saya bilang tadi dengan 10% metanol untuk stabilizernya. Komponen sendiri formaldehida 30-50% dan metanol 10-20%. Kegunaannya adalah untuk reagen untuk analisis atau dalam arti bahan kimia yang digunakan sebagai alat bantu reaksi untuk melakukan pengujian identifikasi atau analisis di laboratorium. Dan di bawah adalah nomor-nomor emergency dari SDS yang saya dapatkan. Oke, untuk GHS sendiri yang saya dapatkan ada tiga. Yang pertama adalah acute toxicity, yaitu beracun, berbahaya dalam paparan singkat. Ada chronic health hazard, yaitu menyebabkan efek jangka panjang, bisa kanker, mutasi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah korosif atau korosi, merusak jaringan hidup atau bahan, termasuk kulit, mata, dan lain-lain. Oke, next. Bahayanya, bisa dilihat dari gambar, fokusnya adalah ke mulut, mulut, mata, dan kulit. Berdasarkan hash statement yang didapat dan juga precautionary statement atau bahaya apa yang dimiliki zat dengan kode H dan juga apa cara mencegahnya dengan kode P. Termasuk di antaranya adalah beracun jika ditelan, beracun jika terkena kulit, kulit terbakar, fatal jika dihirup, menyebabkan radang tenggorokan dan lain-lain. Untuk pencegahannya sendiri ada jangan sampai menghirup gasnya, mengenakan APD, protective glove, eye dan lain-lain. Juga jika terhirup, maka bisa memanggil call center untuk pusat racun. Oke, tindakan. Berikut merupakan gambar-gambar
reaksi yang diakibatkan oleh formaldehida sendiri. Pertolongan pertamanya adalah jika terhirup bawa korban ke udara segar. Panggil dokter, jika berhenti nafas, beri nafas buatan. Untuk kontak kulit, lepas pakaian terkombinasi dan hubungi dokter. Untuk kontak mata, bilas dengan banyak air, segera keluarkan kontak lensa jika mudah. Apabila tertelan, bawa ke udara segar, buat korban minum etanol sebagai stabilizer agar bisa mencairkan dan keluar lewat organ karena kandungan metanol. Hubungi dokter segera. eh Memang paling penting di sini adalah untuk menghubungi dokter karena ini merupakan hal-hal yang lebih mereka pahami dibanding kita sendiri. Untuk pertolongan pertama sendiri, memastikan korban aman. Boleh di next. Oke. Selanjutnya adalah penanganan aman, yaitu upaya kita untuk menangani apabila terjadi, yaitu pekerjaan dalam fume hood. Fume hood sendiri adalah lemari berventilasi yang menyedot uap. Jangan menghirup uapnya. Jauhkan dari sumber panas. Gunakan PPE atau APD apabila bekerja menggunakan zat ini. Dan juga menjaga kebersihan dari ruangan atau lab ketika berhubungan dengan bahan. Berikutnya ada penyimpanan yang aman. Tentu saja ruang tertutup karena zat formaldehida merupakan zat yang berbahaya dan bisa berkontaminasi. Serta ikuti rekomendasi suhu pada label atau produk yang tersedia. Boleh di next. Oke, untuk pembuangan limbah sendiri ini agak tricky karena tidak ada data yang tersedia di SDS yang saya cari. Tapi terlepas dari itu ada kalimat yang menekankan bahwa do not let product enter drains and discharge into the environment must be avoided. Artinya tidak boleh ada sedikit pun dari zat ini yang terkontaminasi ke dalam lingkungan, baik ke saluran maupun dibuang langsung ke lingkungan. Untuk itu ada beberapa langkah preventif yang bisa kita lakukan seperti kumpulkan sebagai limbah B3 atau hazardous waste sebagai peraturan lokal, limbah berbahaya dikumpulkan, menjaga limbah tersebut tidak masuk ke saluran pembuangan agar tidak terkontaminasi lebih luas, dan juga gunakan jasa pengelolaan limbah berizin untuk pengelolaan dan penetralan dan pembuangan akhir seperti di gambar. Di limbah B3 jangan sampai dibuang lalu dikelola. Oke, boleh next. Langkah langkah penanganan tumpahan atau insiden ini merupakan langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan jika ada tumpahan-tumpahan atau insiden-insiden besar yang terjadi. Evakuasi area tentu saja bila uap pekat mulai muncul. Pastikan ventilasi memadai, jauhkan dari panas, isolasi drain atau saluran, biar nggak masuk ke saluran lebih luas. Kumpulkan dasar tumpahan dan materi penyerap tumbuhan kimia. Ini opsional karena bisa dilakukan oleh yang lebih ahli. Ini hanya langkah berjaga-jaga apabila terlalu lama. Lalu pembersihan area setelah pengambilan dilakukan juga oleh para ahli. Dan untuk insiden besar, sama seperti di awal penanganan utama, panggil yang lebih ahli. Dalam hal ini, call center, emergency service, atau poison center. Oke, boleh next. Oke, mungkin sekian dari saya atas presentasi singkat ini. Saya harap dengan presentasi singkat ini Anda bisa mengetahui apa itu formaldehida, apa bahayanya, dan apa langkah preventif yang bisa dilakukan jika berhubungan dengan zat tersebut. Sekian, terima kasih.